Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 11 untuk mempelajari hidrolisis kation dan anion yang merupakan bagian keempat sekaligus bagian terakhir dari materi kesetimbangan ion dalam larutan garam. Adapun pembahasan hidrolisis kation dan anion meliputi ini. Anak-anakku semuanya, langsung saja seperti biasa di awal kita akan membuat rumus garam. Dan tentunya garam yang dibuat adalah garam dari jenis asam lemah basa lemah. Karena jenis garam inilah yang akan kita pelajari. Namun ada baiknya kita ingat kembali untuk penulisan ionisasi asam lemah dan basa lemah. Kita lihat untuk asam lemah ini misalnya asam benzoat dengan air akan terionisasi menjadi seperti ini. Kalau H2O-nya tidak dituliskan, maka langsung C6H5COH menjadi C6H5CO negatif plus H positif. Kemudian untuk basa lemah, kita lihat untuk rumus basa lemah ini tidak mengandung gugus hidroksida. Maka di dalam air membentuk kesetimbangan demikian. Contoh untuk NH3 menjadi NH4 positif. Nah, untuk menentukan atau membuat rumus kationnya, maka bisa dengan menambahkan 1 H positif pada basa lemah ini, pada rumus basa lemah ini. Jadi NH3 menjadi NH4 positif, N2H4 menjadi N2H5 positif, CH3NH2 menjadi CH3NH3 positif. Nah, untuk garam dari asam lemah basa lemah, contohnya adalah ini. Adapun untuk reaksi ionisasi garam dari jenis asam lemah dan basa lemah, bisa kalian cermati. Oke, langsung lanjut untuk hidrolisis kation dan anion. Anak-anakku semuanya, sebagaimana garam yang lainnya, garam dari jenis asam lemah dan basa lemah, jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi kation dan anionnya. Contoh untuk jenis garam ini adalah amonium sianida. Di dalam air akan terionisasi menjadi ion amonium dan ion sianida. Nah, kedua ion ini, baik kation maupun anion, akan bereaksi dengan air. Atau dikatakan kation dan anion ini mengalami hidrolisis. Untuk penulisan hidrolisisnya bisa dituliskan demikian. Untuk hidrolisis kation, perhatikan di sini akan menghasilkan ion H positif. Untuk hidrolisis anion akan menghasilkan OH negatif. Nah, karena tadi kation dan anion ini mengalami hidrolisis, maka ini dikatakan mengalami hidrolisis total. Kita bisa menuliskan langsung kation dan anion bereaksi dengan H2O menghasilkan basa lemahnya dan asam lemahnya. Nah, lalu bagaimanakah sifat dari larutan garam ini? Nah, ternyata sifat larutan garam ini bisa asam, bisa basa, bisa netral. Tergantung pada nilai tetapan kesetimbangan asam dan nilai tetapan kesetimbangan basanya. Jadi, untuk larutan garam dari jenis asam lemah dan basa lemah yang mengalami hidrolisis total, sifat larutan itu ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka dan nilai tetapan kesetimbangan basa atau Kb penyusun garam tersebut. Jika Ka lebih besar Kb, larutan bersifat asam. Jika Ka lebih kecil Kb, larutan bersifat basa. Jika Ka sama dengan Kb, larutan bersifat netral. Untuk amonium sianida tadi kita lihat untuk harga KaHCN dan KbNH4OH. Di sini ternyata KbNH4OH lebih besar daripada KaHCN. Maka larutan ini bersifat basa. Lanjut untuk penentuan rumus tetapan hidrolisis dan konsentrasi ion H positifnya. Untuk penentuan tetapan hidrolisis pada garam amonium sianida bisa kita tuliskan reaksinya dalam air demikian. Kemudian dalam air kation dan anion ini mengalami hidrolisis, bisa kita tuliskan sebagai reaksi kesetimbangan seperti ini. Nah, dari reaksi kesetimbangan ini kita bisa merumuskan tetapan hidrolisisnya, yaitu KH sama dengan ini. Kemudian kalau harga KH ini kita kalikan dengan suatu faktor, yaitu 1 yang diwujudkan dengan ini, maka H positif kali OH negatif dibagi H positif kali OH negatif ini kita masukkan ke persamaan ini. Maka akan didapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau ini kita geser ke kanan, ya, kemudian H positif kita dekatkan dengan Cn negatif, OH negatif kita dekatkan dengan NH4 positif, maka didapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Ingat kembali untuk asam lemah HCN di dalam air membentuk kesetimbangan demikian.
Maka rumusan Ka-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau ini kita balik, maka 1/4 Ka-nya adalah ini. Kemudian untuk basa lemah NH4OH di dalam air membentuk reaksi kesetimbangan demikian. Rumusan harga Kb-nya adalah seperti ini. Dan kalau ini kita balik, maka menjadi 1/4 Kb, rumusnya demikian. Sedangkan untuk air, kita tahu tetapan kesetimbangan air atau Kw bisa kita rumuskan dari perkalian konsentrasi H positif kali OH negatif. Nah, dari persamaan tadi, KH sama dengan ini, yang kalau sudah ini digeser ke kanan, ini didekatkan tadi, hasilnya seperti ini. Maka, kalau bagian ini kita ganti dengan 1/4 Kb, ini kita ganti dengan 1/4 Ka, dan perkalian H positif OH negatif kita ganti dengan Kw, maka akan didapatkan KH-nya sama dengan 1/4 Kb kali 1/4 Ka kali Kw. Sehingga akhirnya KH-nya didapatkan Kw per Ka kali Kb. Ya, lalu bagaimanakah penentuan rumus H positifnya? Untuk penentuan rumus konsentrasi H positifnya, bisa kita lihat kembali untuk reaksi hidrolisisnya ini, kemudian rumusan KH-nya tadi didapatkan ini. Nah, kalau tetapan kesetimbangan KH ini kita kalikan dengan H positif kuadrat dibagi H positif kuadrat, maka akan didapatkan rumusan tetapan kesetimbangannya menjadi begini. Nah, kita ingat dari persamaan reaksi ini, maka bisa kita katakan konsentrasi NH4 positif sama dengan Cn negatif sama dengan NH4OH sama dengan HCN. Nah, kalau ini NH4OH ini kita ganti dengan HCN, kemudian NH4 positif kita ganti dengan Cn negatif, maka persamaan KH-nya ini menjadi demikian. Nah, kita juga masih ingat untuk reaksi kesetimbangan dari asam sianida HCN dengan H2O ini bentuk kesetimbangan demikian, maka harga Ka-nya bisa kita rumuskan seperti ini, dan kalau ini kita balik tadi 1/4 Ka-nya adalah demikian. Kalau KH ini HCN-nya kita kalikan berarti menjadi HCN kuadrat, Cn-nya kita kalikan menjadi Cn kuadrat, berarti rumus KH-nya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini HCN kuadrat dibagi dengan Cn kuadrat kali H positif kuadrat. Ini kan sama saja dengan 1/4 Ka dikuadratkan. Jadi, kita tulis KH sama dengan 1/4 Ka kuadrat kali konsentrasi H positif kuadrat. Kita akan menentukan H positifnya. Maka H positif kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri, didapatkan demikian. Nah, KH kita ingat tadi, KH sudah didapatkan, rumusnya adalah Kw per Ka kali Kb. Maka KH ini kita ganti dengan Kw per Ka kali Kb. Nah, dari persamaan ini kita lihat Ka-nya ini bisa kita coret. Ya, berarti H positif kuadratnya sama dengan Kw kali Ka per Kb. Nah, pada akhirnya H positifnya berarti sama dengan akar Kw kali Ka dibagi Kb. Cukup jelas ya? Ya, lalu bagaimanakah penentuan pH larutan? Untuk H positif tadi rumusnya adalah akar Ka kali Kb dibagi Kb, maka pH-nya seperti biasa min log konsentrasi H positif. Kemudian bisa juga kita menentukan OH negatifnya. OH negatifnya bisa kita tentukan dengan rumus akar Kb kali Kw per Ka. Kemudian kita bisa tentukan pOH dan pH-nya. Nah, untuk mendapatkan rumus ini, nanti kalian Ibu tugasi untuk mencoba membuat penurunan rumus supaya dapatkan penentuan OH negatifnya. Nah, kita lihat dari dua persamaan ini bahwa ternyata konsentrasi garam ini tidak berpengaruh terhadap pH. Jadi pH-nya ditentukan oleh harga Ka dan Kb-nya. Nah, untuk menghitung H positif atau H negatif, ini bisa kita cermati pada soal kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka kita menggunakan rumus ini. Kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, kita bisa menggunakan rumus ini. Sehingga kita tentukan pOH dan pH-nya. Ya, contoh soal. Ada soal semacam ini, seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada pertanyaan pertama adalah disuruh menulis persamaan reaksi hidrolisis.
Ini amonium fluorida berarti terionisasi menjadi ion amonium dan ion F negatif. Maka kedua ion ini akan mengalami hidrolisis menjadi amonium hidroksida dan asam fluorida. Kemudian untuk menentukan pH-nya, kita bisa melihat dulu ini Ka lebih besar daripada Kb. Maka kita menentukan pH dengan menggunakan konsentrasi H positif sama dengan akar Kw kali Ka per Kb. Kita masukkan angka yang sudah diketahui, kita selesaikan, dan akhirnya didapatkan pH-nya sama dengan min log 6,15 kali 10 pangkat min 7 atau 7 min log 6,15. Log 6,15 ada 0,79, maka akhirnya pH-nya didapatkan 6,21. Cukup mudah bukan? Iya. Pembahasan yang terakhir yaitu hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal backline atau pemutih pakaian. Nah, ini mengandung garam natrium hipoklorit. Kalau ini dilarutkan ke dalam air, maka ion hipokloritnya akan mengalami hidrolisis. Kemudian pada penggunaan pupuk untuk tanaman, misalnya amonium sulfat, ini amoniumnya merupakan kation dari basa lemah, maka ini akan mengalami hidrolisis. Dan yang ketiga, pada penjernihan air, kita menggunakan tawas. Tawas di dalam air akan terionisasi menjadi kation dan anion ini. Kemudian kita lihat di sini, Al3 positif merupakan kation dari basa lemah, maka Al3 positif ini akan mengalami hidrolisis, membentuk koloid aluminium hidroksida. Dan koloid ini nanti dapat mengabsorpsi kotoran. Untuk pembahasan koloid akan kita pelajari di bagian akhir dari semester genap ini. Kemudian untuk penetralan air limbah kita menggunakan natrium karbonat. Maka ion karbonatnya akan mengalami hidrolisis menjadi ion bikarbonat. Ya, seperti biasa sebelum Bu Asih akhiri ada tugas yang harus kalian selesaikan, ada 4 soal. Silakan ditulis atau dikerjakan di buku tugas, kemudian diupload ke tim. Ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Oke, sebelum diakhiri ada rangkuman sedikit tentang keseimbangan ion dalam larutan garam dari 4 bahasan yang sudah Bu Asih sampaikan. Kesimpulannya adalah ini. Baik, Bu Asih akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila banyak terdapat kehilafan dan kekurangan. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.